Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan sesi yang kedua untuk kajian di Masjid Raudhatul Jannah. Kita mau belajar dengan pengantar bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam salat. Kita tahu bahwa khusyuk dalam salat ada banyak sekali keutamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan khusyuk ini sebagai salah satu di antara syarat orang yang beriman mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk ketika sholat. Dan pahala yang didapatkan oleh seseorang dalam sholatnya berbanding lurus dengan tingkat khusyuknya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, "Wa ma min salatika laka illa ma aqala minha." Dan kau tidak mendapatkan pahala dari salatmu illa ma aqala minha, kecuali apa yang terpikirkan, apa yang sempat terpikirkan dari salatmu. Yang terpikirkan maksudnya adalah adanya rasa khusyuk ketika salat. Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang sahih berkaitan dengan tingkatan pahala yang dimiliki oleh hamba ketika mereka salat. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Au thuluthuha, au rubu'uha, au khumusuha, au sudusuha ila ushriha." Seorang hamba ketika selesai salat, pahala yang dia dapatkan hanya setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlima, sampai beliau sebutkan 1/10. Dan ini tergantung dari kualitas salat sang hamba. Oleh karena itu, makin berkualitas mendekati 100%. Ketika tidak berkualitas, mengurangi dari nilai pahala. Bisa jadi dia hanya mendapatkan 0,1%, 0, sekian persen, atau 0,000 sekian persen. Masing-masing orang yang salat diberi oleh Allah pahala sesuai dengan tingkatan kualitas salatnya. Dalam salat subuh yang tadi kita kerjakan bersama, dalam satu masjid dengan jumlah rakaat yang sama, jumlah rakaatnya sama, waktunya sama, kira-kira pahalanya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Apa yang menentukan? Kekhusyuan dalam salat, kualitas dalam salat. Oleh karena itu, berkaitan dengan masalah salat, kita bisa jadi mengerjakannya dengan jumlah yang sama, dengan cara yang sama, tapi batin kita beda. Dan itulah yang menjadi pembeda nilai pahala salat yang dikerjakan oleh si A dengan nilai pahala salat yang dikerjakan oleh yang lainnya. Selanjutnya, lalu bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam salat? Untuk bisa menggapai khusyuk dalam salat termasuk di antara hal yang cukup berat. Tapi sebelum itu kita jelaskan terlebih dahulu perbedaan antara khusyuk dengan tumaknina. Ada khusyuk, ada tumaknina. Tumaknina artinya adalah tenang sejenak ketika seseorang melakukan gerakan rukun dalam salat. Saya ulang, tumaknina pengertiannya apa?
tenang sejenak ketika seseorang melakukan gerakan rukun dalam salat. Sehingga tumaknina bisa terjadi pada ruku', tumaknina ketika i'tidal, tumaknina ketika sujud, tumaknina ketika duduk di antara dua sujud, dan demikian seterusnya. Intinya adalah ketika seseorang tenang sejenak pada saat dia melakukan gerakan rukun dalam salat, itulah tumaknina. Ruku' yang tumaknina adalah tenang sejenak ketika dia sedang ruku'. I'tidal yang tumaknina adalah tenang sejenak ketika dia berdiri i'tidal. Nah, tumaknina semacam ini termasuk rukun dalam salat. Termasuk rukun dalam salat. Jika orang tidak tumaknina saat salat, maka salatnya batal. Suatu ketika Nabi SAW sedang berada di dalam masjid. Lalu datanglah seseorang, kemudian dia salat 2 rakaat. Diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Selesai salat, orang ini menghadap Nabi SAW, menyampaikan salam, kemudian dijawab. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Akhirnya dia mengulangi salat lagi. Fasalla kama salla. Maka orang ini pun salat sebagaimana cara salat pertama yang dia lakukan. Kualitasnya sama. Selesai salat dia menghadap Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Fasalla kama salla. Dia pun mengulangi salatnya dengan cara yang sama sebagaimana salat sebelumnya, sampai 3 kali. Apa yang bisa dibayangkan, Pak, kalau ada orang yang salat berkali-kali disalahkan? Kalau di zaman kita, mungkin dia akan emosi. Kamu siapa? Kok berani-beraninya menilai salat saya? Apakah kamu Tuhan? Mungkin saja dia akan emosi. Tapi sahabat ini tidak emosi. Hingga yang ketiga kalinya, ketika disalahkan, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, la uhsinu ghaira dzak. Aku tidak bisa salat lebih baik daripada ini. Fa'allimni, karena itu tolong ajari aku. Tolong ajari aku. Sehingga orang kalau disalahkan seharusnya terbuka. Memang kalau dia salah, sampaikan, aku memang salah. Kalau begitu tolong ajari aku bagaimana cara salat yang benar. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya tata cara salat yang benar, minimalis, yang jika turun dari itu batal. Hadis ini disebut dengan hadis al-musi fi salatihi. Orang yang salatnya salah, dan dia menjadi hadis standar berkaitan dengan fikih salat. Baik. Dan ternyata masalah yang terjadi pada orang ini, kenapa dia berkali-kali diminta untuk mengulangi salatnya? Karena tidak tumaknina. Jadi saat rukuk terlalu cepat, ketika i'tidal terlalu cepat, ketika sujud juga terlalu cepat. Terlalu cepat seperti ini menyebabkan Nabi SAW menyebut salatnya batal. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman juga pernah menyaksikan kondisi yang sama. Ada orang yang salatnya cepat. Lalu ditanya oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sejak kapan kamu salat seperti ini? Jawab orang itu, arba'ina sana, kurang lebih 40 tahun. Lalu Hudzaifah mengatakan, innaka ma sallaita arba'ina sana. Berarti kamu selama 40 tahun enggak pernah salat. Walau mutta wa anta ala hadza mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai kamu mati dan salatmu seperti ini keadaannya, kau mati tidak berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.
Sehingga orang yang sholatnya salah dan itu bertahan dia lakukan sampai dia mati, maka sholatnya tidak diakui walaupun berpuluh-puluh tahun. Oleh karena itu, mengingat semua riwayat-riwayat ini, penting bagi kita untuk memastikan kualitas dari sholat yang kita kerjakan. Dan kalau orang itu sholatnya baik, maka insya Allah nanti amal ibadah yang lain ikutan jadi baik. Dalam arti ketika dia peduli dengan sholatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia peduli dengan amal ibadah yang lainnya. Anda tidak perlu terpengaruh dengan komentar sebagian orang, boleh sholat cepat, boleh sholat cepat. Udah gak usah digubris. Karena nyatanya komentar semacam ini mengajarkan kita untuk sholat tidak berkualitas. Alhamdulillah, para asatidzah Ahlussunnah dan teman-teman Ahlussunnah secara umum sholatnya jauh lebih berkualitas dibandingkan mereka yang tidak kenal kajian sunnah, yang masih jauh dari bagaimana pemahaman ilmu yang benar. Baik, selanjutnya setelah kita paham motivasi ini, kita beralih kepada masalah bagaimana agar salat kita bisa menjadi khusyuk. Kita awali terlebih dahulu dari memahami definisi khusyuk. Apa sih yang dimaksud dengan khusyuk? Khusyuk secara bahasa bermakna al-khudu', tunduk. Suara yang pelan itu namanya suara yang khusyuk, karena dia tunduk. Bisik-bisik, itu namanya suara yang khusyuk. Apa yang bisa Anda bayangkan jika di stadion berkumpul 1.000 orang? Bisakah mereka dibuat diam dalam waktu sekejap? Bisa? Sulit ya? Sulit. Sehingga 1.000 orang, muncul suara di sebelah kanan, muncul suara di sebelah kiri. Akan ada banyak suara-suara yang muncul dari jumlah orang yang banyak tadi. Bagaimana kalau yang berkumpul 1 juta orang? Bagaimana kalau yang kumpul 1 juta orang? Lebih ramai lagi. Bagaimana kalau yang kumpul 1 miliar manusia? Akan lebih ramai lagi. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau yang kumpul manusia pertama sampai manusia terakhir di satu tempat yang sama, di padang mahsyar, kira-kira ramenya kayak apa? Jadi menurut Anda padang mahsyar itu berisik, rame, atau tenang senyap? Hah? Tenang. Kenapa? Takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Wa khasha'atil aswat, semua suara itu khasha'at. Khasha'at bermakna khada'at, semua suara itu tertunduk, pelan. Fala tasma'u illa hamsa, sehingga kau tidak mendengar kecuali hanya puasa, kecuali hanya suara hamsa. Hamsa itu artinya bisik-bisik. Padahal itu manusia dari pertama sampai terakhir, jin dan manusia kumpul jadi satu. Tapi karena saking tenangnya ketika di padang mahsyar, yang terdengar hanya suara bisik-bisik. Itulah makna khusyuk. Khasha'at artinya tunduk. Baik, intinya khusyuk itu berdasarkan makna bahasa ini artinya adalah ketenangan. Artinya adalah ketenangan. Sehingga orang yang khusyuk berarti dia orang yang tenang. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba ketika salat untuk tenang dengan Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, dan kerjakanlah salat menghadap Allah qanitin. Qanitin bermakna khadi'in, sakitin. Qanitin artinya tunduk, diem, tenang. Ketika salat jangan tolah-toleh, jangan bicara, jangan lari-lari, tapi kerjakanlah salat
dengan tunduk, diam, dan tenang. Baik. Selanjutnya, setelah kita paham makna khusyuk secara bahasa, lalu apa makna khusyuk secara istilah? Orang yang tenang itu terjadi karena dia fokus. Tenang itu terjadi karena apa? Dia fokus. Makin fokus makin tenang. Tapi kalau orang tidak fokus, maka dia tidak akan tenang. Baik. Coba Bapak buat perbandingan. Kalau Anda membaca WA, isinya berita. Baca WA, isinya berita. Di warung yang berisik bisa nggak? Di warung berisik Anda baca WA, isinya berita-berita, bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Anda tidak merasa terganggu. Kenapa? Anda hanya membaca berita. Dah? Yang kedua, kalau Anda mengerjakan soal matematika yang sulit, butuh mikir serius, di warung yang berisik bisa nggak? Sulit, tidak bisa. Anda akan terganggu. Sudah? Maka Anda akan berusaha untuk memilih tempat yang tenang. Nah, dari sinilah kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu ada yang butuh khusyuk serius dan ada yang tidak butuh khusyuk serius. Orang baca berita dia nggak butuh serius, karena kalaupun salah juga nggak ada masalah. Beda dengan orang yang mengerjakan soal matematika, dia butuh serius sehingga diganggu dengan suara dia nggak bisa. Baik, dari sinilah ketika Nabi SAW sedang salat, tiba-tiba beliau minta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memakai sebuah kain yang ada coraknya, garis-garis. Ada coraknya garis-garis. Lalu Nabi SAW melepas kain itu dan beliau minta tolong kembalikan kain ini kepada Abu Jaham dan minta gantinya, sediakan saya kain yang polos ambijaniyah, dari ambijaniyah. Akhirnya itu dilakukan. Baik. Kenapa beliau minta kain itu diganti? Beliau mengatakan fa innaha alhadni fi salati. Karena tadi kain ini coraknya sempat mengganggu salatku. Corak di kain ini sempat mengganggu salatku. Baik. Sebatas corak di kain bisa ganggu salat Nabi SAW. Coba pernah nggak bapak salat pakai batik? Pernah? Mana yang pakai batik di sini? Sering. Kalau di Jawa banyak ya yang pakai batik. Mohon maaf, itu masnya pakai batik, depannya juga. Bapak ya pakai batik ya. Baik, saya mau tanya Bapak. Tadi waktu sholat subuh Bapak terganggu nggak dengan corak di bajunya? Tidak terganggu. Biasa saja ya. Biasa saja. Bahkan ketika sajadah di depan Anda penuh dengan aneka corak, ukir-ukiran dan seterusnya, gambar yang macam-macam, Anda merasa terganggu nggak? Kadang-kadang. Tapi umumnya biasa saja. Sehingga Anda tidak akan mencari tempat sholat yang polos, kosong. Anda sholat, di depan Anda sajadahnya ada aneka ornamen ya, di depannya ya, di saf depannya yang diinjek ini ada banyak ornamen, dan itu ada di depan kita. Baik, kenapa kita tidak terganggu? Apakah berarti sholat kita lebih khusyuk daripada sholatnya Nabi SAW? Rasulullah SAW terganggu dengan corak yang ada di baju beliau, sementara kita tidak terganggu dengan aneka corak di baju kita. Apakah kita lebih khusyuk daripada beliau? Ya? Tidak. Tapi kenapa Nabi SAW terganggu? Karena itulah kualitas sholat kita. Sholat kita tidak fokus.
Karena sholat kita tidak fokus, ada sesuatu yang ganggu, kita nggak terganggu. Bahasa lainnya, kualitas sholat kita itu seperti saat Anda baca berita di warung yang ramai. Sementara kualitas sholatnya Nabi SAW itu seperti orang yang mengerjakan matematika serius di tempat yang sepi. Ada yang ganggu sebentar, itu bisa mengganggu beliau. Itulah perbandingan kira-kira cara kita memahami khusyuk. Salat kita itu seperti layaknya orang baca berita, sehingga nggak perlu terlalu fokus, makanya salat kita jadi tidak khusyuk. Paham insyaallah maksudnya? Paham ya? Saya ulang ya. Jadi kenapa kita tidak merasa terganggu dengan aneka ornamen yang ada di sekitar masjid, sajadah yang penuh dengan tulisan-tulisan? Kenapa kita tidak terganggu? Karena kita sholatnya kualitasnya seperti orang yang baca berita. Tapi kenapa Nabi SAW sholatnya terganggu saat beliau melihat ada lurik di baju beliau? Karena beliau ketika sholat sangat fokus, sehingga ada sesuatu yang ganggu, beliau terganggu. Makin fokus, adanya sesuatu yang ganggu, itu bisa mempengaruhi kekhusyuan. Oleh karena itu, dalam hal ini, apa yang perlu kita pikirkan agar sholat kita itu jadi khusyuk? Intinya adalah di cara mengatur pikiran. Intinya di cara mengatur pikiran. Ketika Anda bisa mengatur pikiran dengan benar saat sholat, maka Anda akan bisa mendapatkan khusyuk dalam sholat. Sekarang kita fokus di mengatur pikiran ketika sholat. Baik, yang ngantuk tolong disenggol ya. Barangkali yang belakang ada yang ngantuk, tolong disenggol. Dalam sholat itu ada apa Pak? Dalam sholat ada apa? Ada bacaan, ada gerakan. Sudah? Dua inilah isi dari sholat, gerakan dan bacaan. Untuk gerakan, bagaimana cara kita mengatur pikiran ketika kita melakukan gerakan dalam sholat? Caranya adalah kau harus pastikan bahwa gerakan sholatmu satu sesuai sunnah Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Sehingga orang ketika sholat dia melakukan gerakan meniru sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mikir ketika dia melakukan gerakan. Yang kedua, renungkan makna dari gerakan yang Anda kerjakan ketika sholat. Renungkan makna dari gerakan yang Anda kerjakan ketika sholat. Ini dua kata kunci kalau kita mau berpikir yang benar ketika melakukan gerakan dalam salat. Saya ulangi ya, kayaknya kok banyak yang ngantuk ini. Insyaallah. Tolong yang ngantuk tarik nafas, tahan sampai selesai. Baik, khusyuk tadi intinya adalah tenang. Tenang itu terjadi karena fokus. Pertanyaannya adalah, kalau khusyuk itu bentuknya fokus, apa yang perlu kita pikirkan sehingga kita bisa fokus ketika sholat? Nah, yang kita pikirkan adalah isi dari sholat. Isi dari sholat ada dua, gerakan dan bacaan. Sekarang kita sedang fokus di gerakan. Bentuk fokus seperti apa yang benar terhadap gerakan sholat? Ada dua. Satu, kau pikirkan apakah gerakan sholatmu sudah sesuai sunnah Nabi SAW ataukah belum? Ini yang pertama. Yang kedua, kau renungkan makna dari setiap gerakan yang kau lakukan ketika kau sholat. Insya Allah dengan dua hal ini Anda akan bisa fokus ketika melakukan gerakan sholat. Baik, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Memaknai atau memastikan
gerakan sholat kita sesuai sunnah. Ketika gerakan sholat seseorang itu sesuai sunnah, sesuai dengan panduan Nabi SAW, dia akan bisa lebih fokus ketika sholat. Kok bisa, Pak? Iya, karena saat dia fokus ketika sholat, gerakannya sesuai sunnah Nabi SAW, dia berpikir bagaimana cara yang benar ketika melakukan gerakan itu. Karena umumnya gerakan sholat kita itu otomatis. Saya ulang, umumnya gerakan sholat kita itu otomatis. Kelihatan dari mana, Pak? Coba lihat. Orang kalau takbiratul ihram, angkat tangan. Cara yang benar ketika angkat tangan gimana? Tangan dibentangkan 100%. Jadi tidak ada yang ditekuk, tapi dibentangkan. Lalu telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jari tidak terlalu renggang dan tidak rapat, biasa. Bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Sudah? Sahabat menceritakan itu dengan sangat detail. Dan tidak ada manusia yang sejarahnya paling lengkap melebihi Rasulullah SAW. Sampai gerakan detail-detail itu diceritakan oleh sahabat. Gerakan yang detail sahabat cerita. Dan tidak ada manusia yang ketika gerakannya ditiru bisa menghasilkan pahala selain Nabi SAW. Jadi kalau Bapak niru orang tua, berpahala enggak? Sunnah orang tua, berpahala? Tidak. Tapi kalau kita niru gerakan Nabi SAW, berpahala. Tidak ada manusia yang gerakannya ketika ditiru menghasilkan pahala selain siapa? Rasulullah SAW. Baik. Pada posisi ketika gerakan Nabi SAW seperti itu, lalu kita tiru, maka saat kita menirunya kita dapat pahala. Dan para sahabat itu menjelaskan gerakan dengan sangat detail. Contohnya tadi ya, begitu takbiratul ihram, angkat tangan, bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Kenyataannya teman-teman yang sudah belajar seperti ini, dia tahu, tapi gerakan dia cenderung otomatis. Cenderung apa? Otomatis. Otomatis gimana, Pak? Gak pakai mikir. Otomatis gak pakai mikir, karena sudah sering seperti itu. Allahu Akbar. Pernah lihat kayak gitu? Saya lepas mikrofonnya ya. Orang melakukan gerakan seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begini ya. Pernahkah Anda lihat seperti itu? Pernah. Kalau begini gimana Pak dia, Pak? Ini telapak tangannya menghadap ke bawah. Kalau begini, telapak tangannya saling berhadapan-hadapan. Nah, ada yang begini, digoyang dulu. Sudah? Saya yakin selesai belajar ini, sholat duhur balik lagi. Saya yakin. Coba nanti dicek pakai CCTV ya. Anda sholat, sudah belajar kan ini? Pagi ini sudah belajar. Nanti duhur seperti kebiasaan. Karena mayoritas gerakan sholat kita otomatis. Dominan gerakan sholat kita otomatis. Otomatis bahasa lainnya gak mikir. Jadi gerakannya gak dipikir, tapi sesuai kebiasaan. Disitulah gerakan kita gak ada nilai khusyuk. Nah, orang yang khusyuk sebelum dia bergerak mikir dulu, bagaimana ya cara angkat tangan yang sesuai sunnah. Oh begitu, dipraktekkan. Allahu Akbar. Mikir itu khusyuk. Dah, sedekap sekarang. Sedekap, dia belajar gimana cara sedekap yang benar. Oh, belajar sedekap yang benar itu seperti ini. Terkadang Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Kadang beliau setinggi dada, di riwayat yang lain tidak menyebutkan dada. Bisa di perut, bisa di pusar, bebas. Baik. Kenyataannya ketika orang sedekap rata-rata sesuai kebiasaan.
Nabi SAW terkadang sedekap di hasta dan beliau tidak melebihi siku, makanya tidak ada sedekap begini. Sedekap itu tidak melebihi siku, sehingga tidak ada sedekap begini. Maksimal sebelum siku. Baik. Dan kenyataannya ketika orang itu sholat, gerakan seperti ini kadang tidak dipikirkan. Belum lagi ketika ruku. Rasulullah SAW ruku, tangan mencengkrap di lutut. Jadi kalau ruku, tangan tidak dirapatkan, jari-jari tidak dirapatkan, tapi direnggangkan, mencengkram di lutut. Punggung lurus, punggungnya lurus, kepala lurus dengan punggung, tidak nunduk dan tidak dongak, tapi lurus. Baik. Andaikan ditaruh air di atasnya, tidak jatuh. Boleh dipraktekkan? Nah, coba praktek. Siapa yang mau jadi korban? Boleh? Praktek. Coba rukuk menghadap ke arah meja. Ya. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung. Sudah lurus belum? Belum. Ini kurang turun dikit. Nah, ini naik dikit. Masya Allah. Sudah lurus. Lalu kita taruh air di atasnya. Kita mau buktikan tumpah atau tidak. Hah? 1 jam. Kayak gini. Masya Allah. Hah? Ini kalau tumpah berarti belum lurus. Sehingga coba naik dikit. Naik lagi. Nah, mungkin ada orang yang rukuk seperti ini. Anda ketika taruh air begini, dia bisa tumpah. Alhamdulillah. Tahan ya. Silakan duduk. Sehingga yang digambarkan oleh sahabat Nabi SAW ketika rukuk ditaruh air di atas yang tidak tumpah, itu bukan air dituang ya, tapi gelas ditaruh di atas. Ketika sudah lurus, maka gelas itu tidak akan tumpah. Ada yang mohon maaf kelebihan, sehingga saat rukuk dia terlalu condong ke depan. Ini juga salah. Saat ditaruh gelas bisa tumpah. Yang betul gimana? Lurus. Baik. Mikir seperti itu khusyuk bukan? Khusyuk. Ketika Anda mikir seperti itu khusyuk, maka berkali-kali setiap gerakan-gerakan itu Anda mikir gimana cara yang sesuai sunnah, akan timbul rasa khusyuk ketika mikir gerakan. Dan itu diawali dari belajar. Anda bisa buktikan ketika Anda belajar untuk bisa melakukan gerakan sesuai sunnah Nabi SAW, akan timbul semangat untuk khusyuk, bagaimana cara bergerak yang sesuai dengan panduan Nabi SAW. Oleh karena itu kata kuncinya Anda catatnya kalimat ini: jadikan salatmu berdalil. Jadikan salatmu berdalil. Kenapa kau melakukan perbuatan ini? Kenapa kau gerakan ini? Semua ada dalilnya. Jadikan salatmu berdalil. Baik. Bagaimana cara berisyarat jari telunjuk ketika tasyahud? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Begini itu tanda apa? Ngantuk. Sehingga jari telunjuknya kurang tegak. Maka umumnya mereka yang tasyahud jari telunjuknya cuma begini. Umumnya karena dia nggak pakai berpikir tadi. Tapi kalau dia serius mikir, saya mau berisyarat jari telunjuk sesuai sunnah. Kadang begini, bisa bergenggam begini, udah. Berdasarkan beberapa riwayat yang ada. Digerakkan atau tidak? Ini masuk masalah khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama menganjurkan
digerakkan. Sebagian ada yang menganjurkan tidak digerakkan. Dan para ulama juga beda pendapat mulai kapan orang itu berisyarat telunjuknya. Ada yang mengatakan setiap kali menyebut nama Allah, misalnya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, ketika tidak menyebut nama Allah turun. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap kali nyebut kata Allah naik. Maka kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ada yang ketika dimulai dari sejak kamu membaca illallah. Ada yang dimulai sejak kamu membaca asyhadu an la ilaha illallah. Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Tapi Anda mau mengikuti pendapat 1, 2 atau 3, ini hanya masalah afdoliyah. Hanya masalah afdoliyah. Mana yang paling afdol? Baik. Selanjutnya, yang kedua adalah merenungkan makna dari gerakan dalam salat. Nah, ini mungkin butuh membaca penjelasan para ulama. Apa hikmah kita berdiri ketika salat? Apa hikmah kita rukuk dalam salat? Apa hikmah kita i'tidal? Hikmah kita sujud, duduk di antara dua sujud. Renungan apa yang bisa kita hadirkan? Sehingga begini jemaah, saat orang itu punya kesan tertentu terhadap gerakan tertentu, dia itu sampai bisa merenungkannya. Misalnya, orang yang sedang melakukan senam kesehatan. Ayo Pak, tangannya diangkat, belokkan ke kanan. Sekarang coba hayati Pak, otot-otot kita tertarik. Dan itu bisa dilakukan dengan serius. Sehingga orang senam saja itu kadang dia lakukan dengan serius. Tujuannya apa? Ini biar gerakan badan saya sempurna, otot-otot saya ketarik, sehingga nanti saya bisa jadi orang yang sehat. Seorang anggota TNI dapat komando, hormat senjata, gerak. Gerakan dia ada aturannya enggak? Atau asal-asalan? Ada aturannya atau asal-asalan? Ada aturannya. Sampai posisi jari itu diperhitungkan. Yang benar tuh kayak gini. Kalau enggak, wah, bisa dihukum sama seniornya. Jadi gerakan-gerakan itu diatur sedemikian rupa karena mereka lihat ini ada makna-maknanya. Kenapa kamu harus bergerak seperti ini? Kenapa harus bergerak seperti ini? Ada maknanya. Padahal itu cuman omong kosong semua. Artinya nggak ada nilai sisi syariatnya. Hanya urusan dunia. Bagaimana dengan gerakan dalam salat? Oleh karena itu saat Anda berdiri misalnya, renungan apa yang perlu saya hadirkan ketika salat? Ketika saya berdiri. Saat saya rukuk, renungan apa yang perlu saya hadirkan? Nah, renungan-renungan inilah khusyuk ketika salat. Di buku yang saya tulis judulnya Tafsir Salat. Ada yang punya buku tafsir salat? Punya? Punya, insyaallah. Belum punya? Alhamdulillah, berdoalah semoga punya. Kemarin saya bawa cuman terbatas ya. Dan sudah dibawa panitia. Jadi panitia duluan yang dapat. Itu buku kami sebutkan keterangan para ulama, renungan ketika berdiri, renungan ketika rukuk, renungan ketika i'tidal, renungan ketika sujud. Agar kita bisa lebih optimal ketika sholat. Sebab buku yang judulnya Tafsir Sholat itu kami tulis mengajarkan kepada saya sendiri dan kaum muslimin bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Baik, selanjutnya kita beralih ke konten sholat yang kedua. Konten sholat yang kedua
adalah apa? Bacaan. Konten sholat yang kedua adalah bacaan. Bagaimana kita bisa khusyuk berkaitan dengan bacaan sholat? Kunci khusyuk terkait bacaan sholat adalah bagaimana Anda bisa membaca bacaan sholat itu sesuai panduan Nabi SAW. Bacaan ini sudah benar belum? Sudah, itu khusyuk dari sisi bacaan. Udah? Yang kedua, merenungkan kandungan makna dari bacaan. Nah, ini mungkin agak sedikit sulit karena kan pakai bahasa Arab. Sehingga kalau nggak ngerti bahasa Arab gimana Pak? Apa harus belajar bahasa Arab dulu baru bisa khusyuk? Tidak. Anda cukup baca keterangan para ulama mengenai tafsir dari bacaan-bacaan itu. Nah, di buku tafsir salat juga saya sebutkan tafsir di masing-masing bacaan. Ketika takbiratul ihram, apa tafsir dari kalimat Allahu Akbar? Pada saat kita membaca doa iftitah, apa tafsir dari bacaan doa iftitah? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana kau jauhkan timur dan barat. Kapan timur dan barat itu bisa ketemu? Kapan timur dan barat bisa ketemu? Hah? Kiamat. Jadi begitu kiamat jadi satu, tidak ada timur, tidak ada barat. Kapan timur dan barat ketemu? Selamanya tidak akan ketemu. Insyaallah. Enggak bisa ketemu ya? Insyaallah. Jawabnya kok sambil tiduran kayak gini, gimana ini? Bangun, masa kajian kok sambil tiduran? Bangun. Nah, kelas berapa? 4. Dapat hadiah, insyaallah. Mau hadiah enggak? Enggak mau. Terserah. Enggak jadi nanti. Ini dapat hadiah, insyaallah. Jadi saat kita membaca doa iftitah seperti tadi ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosaku seperti kau jauhkan timur dan barat. Artinya jangan sampai dosa itu berulang. Aku ketemu lagi dengan dosa itu. Sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat yang tidak mungkin ketemu. Dan itu contoh renungan sederhana saat Anda membaca doa iftitah. Ketika Bapak melakukan seperti ini, mungkin sholat yang Anda kerjakan jadi pelan-pelan, sambil menikmati renungan-renungan dari bacaan yang Anda ucapkan ketika sholat. Setelah Anda paham renungannya, oh kayak gini tuh maksud doa yang selama ini saya baca. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, fasabbih bismi rabbikal azim. Allah perintahkan, fasabbih bismi rabbikal azim. Lalu kita laksanakan perintah itu dalam rukuk. Subhana rabbiyal azim, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Aku laksanakan perintah ini ketika aku sujud. Aku membaca Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Itu contoh sederhana. Jadi saat kita baca sambil kita renungkan Allah yang perintah, maka aku kerjakan perintah itu dalam sholat yang aku kerjakan. Di saat itulah sholatnya sang hamba akan bisa lebih khusyuk. Nah, kalau bisa kayak gini Pak, kita sholatnya jadi serius, pelan-pelan, tapi bisa menikmati insyaallah. Wallahu alam. Itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Intinya apa tadi? Mengatur pikiran. Nah, yang jadi masalah, pikiran kita sering melayang. Pikiran kita sering melayang. Kenapa? Karena tidak punya kesibukan. Pikirannya nggak diajak untuk mikir sholatnya. Akhirnya kadang orangnya di masjid, pikirannya sudah sampai dapur. Orangnya di masjid, pikirannya sudah di mobil. Kenapa? Melayang-layang. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan melalui kertas. Bagaimana caranya agar kita bisa mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri sendiri? Ini berat ya. Ini berat. Baik. Bapak dengan sebelahnya apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Masa sih? Hah? Teman sama muslim. Baik. Apakah Anda bisa mencintai saudara sebelah ini? Belum bisa? Insya Allah bisa ya. Baik, siapa namanya? Tidak kenal? Tidak kenal. Nama beliau siapa? Hah? Ustadz Yusuf. Udah kenal ya? Baik. Apakah Anda mencintai Ustadz Yusuf? Mencintai. Berikan barang yang paling berharga kepada beliau. Gimana? Gak sanggup? Gak sanggup. Jadi bisa gak Anda mencintai beliau seperti Anda mencintai diri sendiri? Gak bisa. Gak bisa. Masya Allah. Kenapa belum bisa? Babe bisa? Coba Babe dengan sebelahnya. HP-nya disimpan dulu. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai apa? Kalian, tolong ini jangan diterjemahkan sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Terjemahan ini kurang tepat. Yang benar, sampai kalian senang memberikan sikap kepada saudaranya sebagaimana kalian senang disikapi yang sama. Itulah yang disebutkan dalam hadis. Kalian tidak akan beriman sampai kalian senang untuk memberikan sikap kepada saudaranya sebagaimana kalian senang disikapi yang sama. Bisa dipahami? Baik. Coba masnya dengan sebelahnya. Kalau Anda ketemu, apa yang menurut Anda senang ketika disikapi oleh teman Anda? Tanya kabar, satu. Apalagi? Senyum. Nah, wajah yang ceria. Coba Bapak tampakkan wajah cemberut kepada dia. Bapak cemberut kepada dia. Cemberut. Tampakkan muka masam, marah kepada dia. Baik. Anda ketemu orang, tiba-tiba orang itu menampakkan wajah cemberut, muka masam, gak enak dipandang. Senang gak Anda? Anda senang gak? Gak suka. Anda akan gak suka. Ini ngapain sih orang baru ketemu udah langsung cemberut, udah langsung muka masam. Ketika Anda tidak suka disikapi seperti itu, jangan menyikapi orang lain seperti itu. Terus Anda sukanya apa? Ya saya sih pinginnya ketika ketemu dia wajahnya ceria, wajahnya senyum, wajahnya menampakkan wajah nyaman dipandang, bukan wajah mendung kayak gini. Maka berikan wajah yang sama untuk orang lain. Paham ya? Itulah yang dimaksud dalam hadis. Ini baru masalah mengatur roman muka. Masya Allah. Wajah Bapak seperti matahari terbit. Masya Allah. Gimana? Bersinar. Wajahmu kok kayak maghrib. Maghrib gimana Pak? Mulai gelap, mulai remang-remang. Baik. Anda senang yang mana? Ya saya sih senang kalau masuk masjid, teman-teman yang ada di masjid semuanya semeringah, wajahnya ceria, nyaman dipandang, seperti matahari terbit. Enak rasanya. Maka berikan sikap yang sama. Nah kurang lebih teorinya seperti banyak yang ditulis oleh masyarakat. Anda sopan, kami segan. Anda segan, kami
kami pulang. Itulah makna dari hati ihsan. Sehingga sikapi orang lain sebagaimana Anda suka disikapi yang sama. Suami istri juga sama. Maka istri kalau ingin disikapi baik oleh suaminya, pertanyaannya apakah istri sudah bersikap baik kepada suaminya? Abang pulang-pulang kok kayak gitu sih, kenapa? Lah aku datang kamu kayak gitu. Sama aja. Ketika suami punya masalah di kantor, di tempat kerja, pulang, masalah itu dibawa pulang nggak? Dibawa pulang nggak? Hah? Apa? Ikut pulang. Maka begitu sampai rumah, tolong masalahnya ditaruh di depan pintu, Pak. Masalahnya taruh di depan pintu. Mungkin ketika di kantor Anda habis dimarahi, Anda sedang gesekan dengan atasan, punya masalah dengan orang, udah begitu sampai rumah, taruh masalahnya di depan pintu. Ketuk pintu, sampaikan salam, ketemu istrinya, wajah semeringah, senyum, seolah-olah istrinya tidak tahu kalau suaminya punya masalah. Dan sampaikan kepada istrinya, kau tidak perlu tahu masalahku di rumah atau masalahku di tempat kerja. Yang penting kau tahu aku bawa uang untukmu. Masya Allah. Kira-kira gimana, Pak? Hah? Gimana istrinya, Pak? Semeringah? Alhamdulillah. Tapi istrinya cemberut juga. Loh, kok kamu cemberut kenapa? Aku lagi punya masalah. Istri cerita masalahnya kepada suami, suami tidak pernah cerita masalahnya kepada istri. Betul kayak gitu, Pak? Enggak betul? Betul? Sehingga siapa yang lebih tahan dalam menghadapi masalah, suami atau istri? Kok enggak ada jawaban? Suami. Babe, siapa yang lebih tahan ketika punya masalah? Antum atau istri? Antum ya. Jadi antum enggak pernah cerita masalahnya ke istri. Alhamdulillah. Ini suami soleh. Layak ditambah. Kita lanjutkan sekarang. Tambah porsi makanan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan tadi malam. Mudah-mudahan yang tanya ada di forum pagi ini. Teman saya menitipkan emas di Pegadaian. Kemudian tiap bulan diberi hadiah oleh Pegadaian sejumlah uang dari Pegadaian. Apakah itu riba? Kata kuncinya adalah Anda bedakan akad titip dengan akad utang. Ada akad titip, ada akad utang. Titip atau yang disebut dengan wadiah. Utang disebut dengan qard. Baik. Bedanya di mana? Apa bedanya titip dan utang? Kalau titip ada bagi hasil. Saya titip mobil itu dapat bagi hasil. Disewakan, itu bukan titip. Baik. Ini kalau BMT mesti paham ini. Apa perbedaan titip dan utang? Kalau titip tidak bisa dimanfaatkan. Kalau utang bisa dimanfaatkan. Saya titip mobil ke Bapak. Udah? Setelah itu Bapak WA saya, boleh nggak mobilnya saya pakai? Oh silakan Pak, ini kuncinya. Udah. Itu berarti gimana ini? Boleh dengan izin. Nah ketika diizinkan itu jadi apa? Jadi riba. Pinjam. Saya titip mobil ke tempat Bapak. Dah? Terus Bapak minta izin. Ini sekalian kalau saya pakai gimana? Oh enggak apa-apa, ini kuncinya, ini STNK-nya, ini BPKB-nya. Udah. Nah, kira-kira kalau seperti itu namanya apa? Pinjam. Hah? Pinjam. Namanya pinjam ya. Jadi akad wadiah berubah jadi akad i'arah atau isti'arah. Akad pinjam meminjam. Dah? Kalau utang, bedanya apa dengan titip tadi? Kata kuncinya adalah titip itu
tidak pindah hak milik. Kalau utang pindah hak milik. Paham? Saya utang 1 juta, maka duit 1 juta milik siapa? Saya. Selanjutnya terserah saya. Mau saya pakai jajan, mau saya pakai beli A, beli B, terserah saya. Kenapa? Utang. Tapi kalau saya titip duit 1 juta, nah itu jangan dipakai, karena tidak pindah hak milik. Nah pertanyaannya, titip emas di Pegadian tadi, oleh Pegadian emasnya diapain? Cuman disimpan atau dijual? Ya, disimpan. Terus apa manfaat yang didapatkan oleh Pegadian dari emas disimpan tadi? Hah? Pegadian itu ngasih uang, bukan menerima uang. Jadi saya titip emas ya. Ini misalnya emas antam kan ada wadahnya itu 10 gram. Wahai Pak Pegadian, saya titip 10 gram. Saya serahkan ke Pegadian. Setelah 3 bulan saya dikasih uang per bulan 100.000. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 saya dikasih 100.000 dari emas 10 gram tadi. Sudah? Pertanyaannya, Pegadian ini terhadap emas tadi dia ngapain? Apakah cuma ditaruh saja atau dia jual? Kalau ditaruh saja berarti itu titip, wadiah, maka uang bulanan tadi halal karena tidak ada akad utang piutang. Tapi kalau emas ini dijual oleh Pegadian jual emas ini, dari situ dia dapat duit, terus dipakai untuk ngutangi nasabah-nasabah yang lain. Sementara kita yang punya emas dikasih uang, berarti akadnya akad utang. Sehingga Pegadian utang emas dari kita, lalu kita dikasih uang bulanan. Apa itu? Riba. Bisa dipahami? Jadi kasus ini bisa riba, bisa bukan riba, tergantung ngapain yang dilakukan oleh Pegadian terhadap uang ini, terhadap emas ini. Kalau dia gunakan emas ini untuk dijual, berarti akadnya utang. Tapi kalau emas ini cuma disimpan saja, nggak diapa-apain, maka statusnya wadiah, titipan. Jelas atau belas? Hah? Jelas, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menasihati orang yang belum memahami salaf? Ya sampaikan saja. Kalau cara kan sampaikan saja kan itu. Saya kadang bingung ditanya orang, Pak Ustadz, gimana cara menasihati orang tua? Kalau Bapak tanya cara, mungkin Bapak lebih ngerti daripada saya, karena Anda dekat dengan orang tua, lebih ngerti karakter orang tua. Saya nggak kenal orang tua Anda itu seperti apa, nggak tahu karakternya kayak gimana. Kalau masalah cara, kamu lebih ngerti. Tapi kalau pertanyaannya, Pak Ustadz, materi apa yang bisa saya sampaikan ke orang tua? Nah itu betul itu pertanyaannya. Paham ya? Anda tanya gimana cara menasihati orang tua, gimana cara menasihati suami, cara menasihati istri, mungkin Anda lebih ngerti karena Anda berinteraksi langsung dengan dia, tahu karakternya. Kira-kira suami saya mau menerima ketika nasihatnya kayak gimana. Tapi kalau tanya materi, nah barangkali Ustadz bisa kasih penjelasan. Materi apa yang bisa kita sampaikan untuk orang yang belum memahami manhaj salaf? Misalnya di tempat orang meninggal 3 hari sampai 7 hari dan seterusnya. Nah, Anda mungkin bisa sampaikan perkataan sahabat Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Sahabat Jarir bin Abdillah pernah mengatakan, kunna na'uddul istima' wa san'ata ta'amin
ba'da dafni minan niyaha. Kami dulu menganggap kegiatan kumpul lalu makan-makan setelah pemakaman termasuk di antara praktek meratapi mayat. Dan meratapi mayat itu hukumnya haram. Sudah? Kok bisa, Pak? Ceritanya begini. Kalau kita dapat nikmat, yang Allah perintahkan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika kita dapat nikmat, ceritakanlah nikmat itu. Jadi, Pak, Bapak punya nikmat apapun, sering diulang-ulang ceritanya. Alhamdulillah, saya dulu itu pernah berenang di sini, tenggelam terus selamat. Alhamdulillah, saya selamat sekarang sudah besar. Dulu waktu anak-anak pernah tenggelam di sini, selamat. Nah, lewat lagi sungai itu, kita cerita lagi. Dulu saya pernah tenggelam di sini, saya selamat, alhamdulillah. Lewat lagi di kesempatan yang berikutnya, kita cerita lagi. Dulu saya pernah tenggelam di sini, selamat. Mungkin dia akan ngomong kayak gitu 5-6 kali dalam setahun. Karena dia mengenang kenikmatan yang pernah dia miliki. Itulah perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu punya nikmat, kenanglah nikmat itu. Mengenang nikmat diperintahkan dalam Al-Quran. Saya dulu pernah punya pengalaman, di sini saya dapat ini. Besok lagi diulang lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Saya hijrah karena dakwahnya Ustadz. Saya hijrah karena ini. Itu kan pengalaman indah, diceritakan berulang-ulang. Ketemu ngomong lagi, ketemu cerita lagi. Silahkan dikenang, nikmat itu dikenang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kebalikannya, musibah jangan dikenang. Mengenang musibah akan menimbulkan rasa sedih, sehingga membuat orang jadi jauh dari sifat syukur, sehingga seolah-olah dia itu gak terima dengan musibah itu. Dikenang lagi, dikenang lagi. Kemarin sudah, sekarang sedih lagi, sedih lagi. Kenapa sih hidup kok isinya cuma sedih? Akhirnya dia lebih banyak sedih daripada syukur. Kata orang Jawa, lebih sering gersulo daripada syukur. Tahu gersulo, Pak? Gersulo itu bahasa Indonesianya apa? Mengeluh. Hidup jangan banyak mengeluh, tapi banyaklah bersyukur. Mengenang kematian itu mengenang kesedihan. Mengenang kematian itu sama dengan mengenang, ya sudahlah, kalau memang sudah meninggal mau diapain lagi? Jangan selalu dikenang. Apa manfaatnya mengenang kematian? Sebutkan satu manfaat mengenang kematian. Ada? Enggak ada. Tapi kalau mengenang nikmat, apa manfaatnya mengenang nikmat? Agar kita lebih bersyukur. Alhamdulillah, saya kemarin memulai bisnis di sini sukses. Sekarang bisnis saya berkembang. Dia sering seperti itu, akhirnya muncul rasa syukur, memuji Allah, memuji Allah. Kalau mengenang kematian, alhamdulillah 100 hari yang lalu Bapak meninggal. Alhamdulillah setahun yang lalu Bapak meninggal. Alhamdulillah 1000 hari yang lalu Bapak meninggal. Apakah begitu? Kok kamu malah alhamdulillah bapakmu mati? Dia tidak akan mengucapkan alhamdulillah. Bukan rasa syukur yang terbit, tapi apa? Kesedihan. Nah, budaya seperti ini yang pertama kali ngajari adalah orang Nasrani. Mereka mengenang kematian Isa. Kenangan kematian Isa itu diulang tiap tahun. Jadilah hari raya apa namanya? Kematian Isa itu hari raya apa? Kenaikan Isa Al-Masih. Dikenang itu tiap tahun. Yang ekstrim, Nasrani yang ekstrim itu sampai gantung diri. Dia niru-niru disalib. Itu yang ekstrim. Saya menyesal kenapa dulu tidak bisa membela Yesus yang mati disalib. Yang ekstrim kayak gitu.
Di beberapa negara Nasrani ekstrim kayak gitu. Nah, di tengah kaum muslimin seperti ini dilakukan oleh orang Syiah, mengenang kematian Husain. Terus dia bacok-bacok badannya dibacok-bacok, dilukai. Kenapa saya dulu tidak ada di depan kamu, tidak bisa membela kamu saat kamu dibunuh? Oh, kamu belum lahir. Tapi dia tampakkan penyesalan itu. Akhirnya dia menyesal dengan kematian Husain. Kita sepakat kematian Husain itu musibah, tapi mengenang musibah dalam agama ini tidak disyariatkan. Nikmat dikenang, musibah tidak dikenang. Paham jemaah? Baik. Maka secara logika, sudahlah, kalau mau debat masalah ini, dalil kita singkirkan dulu ya. Kita nggak pakai dalil, pakai akal saja. Orang berakal akan mengatakan, musibah jangan dikenang, nikmat itulah yang dikenang. Karena mengenang musibah itu tanda tidak terima terhadap musibah. Sehingga kenapa dalam syariat kita tidak ada ajaran peringatan kematian, karena kematian itu musibah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 5 tahun yang lalu saya mendaftarkan BPJS anak saya. BPJS mewajibkan saya membuka rekening di bank konven. Apa hukum atas rekening yang telah saya buka sampai sekarang masih aktif? Saya tidak menabung, hanya menggunakan ATM untuk transfer tunai dalam usaha dagang saya. Jika hanya sebatas dipakai untuk lalu lintas uang, Anda tidak memanfaatkan kecuali produk yang halal dari rekening konven tadi, insya Allah tidak masalah. Karena tidak semua isi kegiatan bank, produknya bank itu bermasalah. Ada juga kegiatan bank yang dia sifatnya mubah, seperti payment gateway, lalu lintas uang. Untuk saat ini lalu lintas uang yang paling baik itu dimiliki di dunia perbankan. Makanya disebut lembaga sekuritas. Dari sisi keamanan lebih terjamin. Kemudian pemindahannya gampang, tinggal klik transfer sampai di tujuan. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita bagi-bagi hadiah ya. Nah, paling jauh yang mana ini paling jauh? Dari Bengkulu Selatan. Berapa jam? 5 jam. Bapak dari Bengkulu Utara 7 jam. Palembang, mana Palembang? Palembang. Palembang nggak ada. Palembang berapa jam? 8 jam. 8 jam. Bapak istirahatnya kurang lama. Pesawat, ada pesawat? Nggak ada. Baik, Palembang kita kasih hadiah ini, pengantar fikih jual beli. Bengkulu mau dapat hadiah? Tadi sudah Pak ya? Ini Bengkulu. Pertanyaannya, sebutkan cara untuk melawan hasad. Nah, baik, silakan. Mendoakan orang yang jadi objek hasad. Doanya gimana, Pak? Semoga cepat mati atau gimana? Kebaikan. Ya, agar dia lebih baik. Masya Allah, dapat hadiah. Baik. Ilmu waris sudah punya? Apa? Fikih madzhab? Belum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bisa diajarkan ke yang lain. Masya Allah. Beliau dari Saralangun ya? Saralangun. Singkut. Dari Singkut. Baik. Kalau seperti ini Pak, jika istri Bapak memuji lelaki yang lain di hadapan Bapak,
apa yang akan Bapak lakukan? Sehingga membuat rasa iri, apa yang akan Anda lakukan? Baik, silakan. Minta jangan diulangi lagi. Kalau diulangi lagi, tiba-tiba muncul rasa iri gitu kan. Si istri misalnya memuji lelaki yang lain di depan kita, lalu muncul rasa iri dari kita kepada orang itu. Awalnya kita biasa saja. Kita doakan ya. Kita doakan. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan untuk si fulan dan berikanlah aku istri yang lebih baik. Ini doa yang benar atau salah? Hah? Setengah benar. Masih ada jatah, masya Allah. Baik, dapat hadiah Pak ya, masya Allah. Baik, cukup insya Allah. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.